Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan ke-11 kemarin, kita telah mempelajari bagaimana desain visual digunakan di media sosial untuk menarik perhatian dan berkomunikasi secara digital. Pada pertemuan tersebut, kita belajar tentang pentingnya konsistensi identitas brand, penerapan desain logo di konten digital, layout feed, tipografi, warna, dan visual. Bagaimana membuat konten menarik untuk online audience. Nah, materi tersebut menjadi fondasi visual branding. Sekarang, pada pertemuan ke-12, kita fokus pada desain promosi dalam bentuk media cetak dan digital skala besar, yaitu ada poster, brosur, dan banner. Di sini, kita tidak hanya bicara soal estetika, tetapi juga strategi visual, komunikasi publik, dan efektivitas pesan promosi. Selanjutnya ada konsep desain promosi. Desain promosi merupakan bentuk komunikasi visual yang bertujuan untuk menarik perhatian, menginformasikan, dan meyakinkan orang untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya membeli, datang ke acara, atau mendaftar. Desain promosi bekerja melalui tahap psikologis. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menimbulkan minat. Yang ketiga, memberi informasi. Dan yang keempat, mendorong tindakan. Inilah yang disebut model AIDA dalam marketing visual. Yang pertama ada attention, interest, desire, dan action. Model ini menjadi dasar pemikiran di belakang pembuatan poster, brosur, dan banner. Selanjutnya ada poster. Nah, poster ini merupakan media komunikasi visual yang biasanya berukuran besar dan dipasang di area publik dengan tujuan menyampaikan pesan singkat agar gambar menarik perhatian secara cepat. Poster harus mudah dipahami hanya dengan satu kali pandang. Nah, selanjutnya ada karakteristik poster yang efektif. Poster itu harus menantang mata. Yang kedua tuh memiliki headline kuat. Yang ketiga informasi ringkas. Yang keempat tidak penuh tulisan. Dan yang kelima menyampaikan pesan dengan cepat. Contohnya poster konser Festival Musik 2025 tanggal 21 Juni di lapangan kota. Hanya dari judul sudah dapat informasi inti. Selanjutnya ada struktur konten poster. Poster yang bagus memiliki yang pertama itu ada judul atau headline yang dominan. Yang kedua ada subjudul atau tagline pendek. Yang ketiga visual utama, yaitu ada gambar, ilustrasi, atau garis atau grafis. Yang keempat ada informasi lokasi atau waktu jika acara. Yang kelima ada logo dan identitas brand. Dan yang keenam ada call to action. Contoh CTA pada poster, yang pertama ada daftar sekarang, yang kedua datang dan ramaikan, dan yang ketiga promo hari ini saja. Untuk fungsi poster, yang pertama ada poster digunakan untuk, yang pertama ada promosi event, yang kedua ada promosi produk, yang ketiga ada iklan layar publik, yang keempat ada pengumuman kegiatan, dan yang kelima ada kampanye pendidikan masyarakat. Poster bekerja dengan prinsip direct visual message atau pesan cepat masuk otak audiens. Selanjutnya kita masuk ke brosur. Brosur merupakan media promosi berbentuk cetakan kertas yang berisi informasi lebih detail dan terstruktur. Berbeda dengan poster yang informasinya singkat, brosur memberikan informasi mendalam yang bisa dibaca sambil dipegang. Adapun tujuan dari brosur itu, yang pertama memberikan penjelasan produk atau layanan. Yang kedua,
menjelaskan manfaat secara detail. Dan yang ketiga, menjadi bahan bacaan pelanggan. Yang keempat, memperkuat kredibilitas perusahaan. Selanjutnya ada struktur brosur profesional. Untuk sisi depan, yang itu ada judul brosur, foto utama, identitas brand atau logo, dan ada juga subjudul menarik. Untuk bagian dalam itu ada deskripsi produk atau layanan, fitur atau keunggulan, spesifikasi, harga, manfaat, dan testimoni. Untuk bagian belakangnya itu ada kontak, alamat, media sosial, dan website. Kenapa brosur lebih efektif? Karena brosur meningkatkan pembaca menyimpan informasi, calon pelanggan membaca kapan saja, orang membawa pulang informasi, dan memperkuat kepercayaan. Brosur adalah seperti salesperson dalam bentuk kertas. Adapun kegunaan banner ini, yang pertama petunjuk arah, yang kedua pengenalan lokasi bisnis, yang ketiga branding visual tempat umum, yang keempat pengumuman besar, dan yang kelima menyampaikan pesan secara tegas. Nah, selanjutnya ada banner. Banner merupakan media visual promosi berukuran besar yang dipasang secara vertikal atau horizontal di tempat strategis untuk menarik perhatian dari jarak jauh. Nah, selanjutnya ada karakter desain banner. Yang pertama, tulisan besar dan terbaca dari jauh. Yang kedua, visual mudah dipahami tanpa membaca detail. Yang ketiga, sedikit teks saja. Yang keempat, highlight pada headline. Banner tidak boleh seperti brosur, tidak boleh terlalu banyak teks. Contoh banner restoran, ayam geprek sambal ijo, buka dari jam 11 sampai jam 22. Pendek, jelas, dan terbaca dari jarak 5 meter. Nah, keterkaitan materi identitas visual yang konsisten. Dalam pertemuan ke-10 kita belajar logo. Dalam pertemuan ke-11 kita terapkan logo di media sosial. Dan dalam pertemuan ke-12 kita pakai logo di poster, brosur, banner. Ini disebut brand konsistensi. Setiap media harus membawa warna yang sama, jenis font yang sama, gaya desain yang sama, dan penggunaan logo yang konsisten. Nah, brand yang baik dapat dikenali hanya dari gaya visualnya, dari warnanya, dan dari tone desainnya, bahkan tanpa membaca tulisannya. Nah, ada prinsip desain pada ketiga media promosi. Yang pertama itu poster, lebih cepat menarik perhatian. Fokusnya visual dan headline. Yang kedua tuh ada brosur, memberi informasi lengkap. Fokusnya pada teks dan struktur konten. Yang ketiga ada banner, terlihat dari jauh. Fokusnya ukuran tipografi dan tata letak besar. Selanjutnya ada pertimbangan psikologis dalam desain promosi. Desain harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana mata bergerak. Yang kedua, elemen visual yang pertama dilihat. Yang ketiga, warna yang mempengaruhi emosi. Yang keempat, kepercayaan audiens pada brand. Dan yang kelima, ada efektivitas CTA. Misalnya, warna merah itu urgensi, promosi, dan diskon. Warna biru untuk profesional atau terpercaya. Sedangkan warna hijau untuk alami, kesehatan, dan harmoni. Contoh implementasi real. Jika sebuah brand minuman bernama Fristy di media sosial, konten berwarna hijau lemon, feed terlihat segar dan ringan, logo Fristy digunakan sebagai profil. Pada poster, headline Fristy original dan natural. Untuk visual, gelas minuman dingin, dan untuk CTA-nya, rasakan kesegarannya sekarang. Dan untuk brosur, penjelasan tentang bahan alami, kandungan vitamin, dan harga paket pembelian. Dan pada banner, teks besar, Fristy, minuman segar. Dan untuk logonya jelas, dan gambar besar produk. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu desain untuk promosi
adalah bidang penting dalam desain grafis yang menyatukan teori visual, strategi komunikasi, dan pemahaman psikologis. Poster, brosur, dan banner adalah media promosi yang bertujuan berbeda, tetapi tujuan saling melengkapi dengan desain media sosial yang telah kita pelajari sebelumnya. Media sosial menarik perhatian digital, poster memancing pandangan di tempat umum, brosur memberikan informasi mendalam, dan banner visual besar untuk jarak jauh. Semua ini harus memuat identitas brand yang sama. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.